Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas makalah UKT, yaitu perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perbedaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini diisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, yang disingkat Minerba. Di Indonesia disahkan dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, mineral, dan batu bara secara lebih efisien dan berkelanjutan. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disahkan sebagai perbedaan dari Undang-Undang Mineral dan Batu Bara pada tahun 2009 untuk menyesuaikan dan perkembangan ekonomi dan kebutuhan sektor pertambangan yang terus berkembang. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini isinya perbedaan Undang-Undang Nomor 4 dan Nomor 3 dari segi penguasaan minerba, kewenangan pengelolaan minerba, rencana pengelolaan minerba, wilayah pertambangan, dan wilayah IUP. Tujuan dan manfaat, yaitu untuk memahami perbedaan Undang-Undang Nomor 4 dan Undang-Undang Nomor 3 serta mengetahui penyebab perubahan dan undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perbedaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dari segi perbedaan penguasaan minerba. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 4 Ayat 1 menerapkan mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi menyatakan penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Terus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi tidak terjadi perubahan pada Pasal 4 Ayat 1. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 4 Ayat 2 terjadi perubahan menjadi penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perbedaan undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dari segi perbedaan kewenangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 6. Berbunyi, pemerintah dalam pengolahan pertambangan diantara lain adalah penerapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 7. Diatur Pasal 7 yaitu yang pertama pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, yang kedua pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten, kota, dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 8 yang berbunyi pembuatan peraturan perundang-undangan daerah. Yang pertama. Nah, yang kedua pemberian IUP dan IPK, IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan penguasaan di wilayah kabupaten, kota, laut. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6. Jadi pada Pasal 6 terjadi perubahan sehingga yang pertama menetapkan rencana pengolahan mineral dan batu bara nasional. Yang kedua, menetapkan kebijakan mineral dan batu bara nasional. Yang ketiga, menetapkan peraturan perundang-undangan.
Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 7 dihapus dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 8 dihapus. Selanjutnya, perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dari segi rencana pengolahan. Pada rencana pengolahan minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum terencana. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 8 dan 9 disisipkan dua pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Menteri menetapkan rencana pengolahan mineral dan batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan kompatibel. Selanjutnya, perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dari segi wilayah IUP. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, diatur Pasal 9 IUP sebagaimana dari Tata Ruang Nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Diatur juga Pasal 10 penetapan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dilaksanakan. Nomor pertama, secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 9, dia mengalami perubahan sebagai berikut. IUP sebagai bagian dari wilayah hukum pertambangan merupakan landasan bagi penatap kegiatan usaha pertambangan. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 10, yaitu ketentuan Pasal 10 diubah sehingga pemetaan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 terdiri atas WUP, WPR, WPN, WUPK. Selanjutnya, perbedaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dari segi WUP. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, diatur Pasal 16, 1 WUP terdiri atas satu atau beberapa kabupaten atau kota dan atau dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Dan juga diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 17, luas dan batasan WUP mineral, logam, dan batubara ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 15 ini telah dihapus. Dan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 17 telah diubah. Pasal ini telah diubah menjadi luas batas WIUP mineral logam dan WIUP batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur. Ini adalah daftar pustaka yang saya lampirkan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dari segi kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.